Selamat pagi saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Selamat menyambut kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Biarlah sepanjang hari ini kami hanya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Titus 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Saudara terkasih, Rasul Paulus menasihati Titus tentang syarat seorang pemimpin jemaat. Namun firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk para pelayan Tuhan, para penatua atau para pendeta, tetapi kepada semua kita orang yang percaya diberikan tugas panggilan itu supaya kita menjadi seorang pengelola di dalam kerajaan Allah, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat dimanapun kita berada. Kita harus mampu menjadi pengelola pekerjaan Tuhan. Bahkan diri kita sendiri harus kita jadikan menjadi pengelola pekerjaan Tuhan. Paulus menekankan bahwa yang terutama bukanlah kemampuan seorang pemimpin jemaat, tetapi tergantung dengan karakternya. Bagaimana dia memiliki karakter yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Yang pertama sekali, hidup tidak bercelah. Tak bercacat bukan berarti tanpa dosa, tetapi hidup yang tidak memberi alasan bagi orang untuk bisa imannya dicela. Kemudian hidup orang percaya seharusnya mencerminkan Kristus itu jujur, setia, dan dapat dipercaya. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian, bukan menjadi batu sandungan. Saudara terkasih, yang kedua adalah pemimpin jemaat itu, pelayan Tuhan itu haruslah rendah hati dan bukan angkuh. Kesombongan akan merusak pelayanan. Orang yang merasa paling benar sulit diajar dan sulit untuk mengasihi orang lain. Tuhan memakai hati yang rendah, bukan hati yang tinggi. Saudara terkasih, yang ketiga adalah seorang pelayan Tuhan mampu menguasai dirinya. Paulus menyebut beberapa hal bahwa seorang pelayan Tuhan itu tidak pemberang, bukan pemarah, bukan peminum, tidak serakah. Semua itu berkaitan dengan pengendalian diri. Oleh karena itu, orang yang tidak bisa menguasai dirinya dan sulit dipercaya, dia bukan orang yang bisa mengelola pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, saudara terkasih, hidup untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Serakah menunjukkan hati yang masih berpusat kepada diri sendiri. Pelayan Tuhan dipanggil untuk memberi, bukan untuk mengambil untuk dirinya sendiri. Menjadi refleksi bagi kita hari ini. Apakah kita melayani, melakukan pelayanan kerajaan Tuhan untuk keuntungan diri kita, atau kita mau mengatakan kepada dunia ini bahwa saya adalah pelayan Tuhan yang melakukan kasih Tuhan. Yang terakhir sekali, saudara terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih melihat siapa kita dari apa yang kita miliki. Pelayan sejati akan dilihat dari karakter yang dibentuk oleh Tuhan setiap hari. Mari saudara terkasih, menjadi pelayan Tuhan yang layak menjadi pengelola pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami semua bahwa kami orang percaya Tuhan panggil menjadi pengelola pekerjaan Tuhan. Mampukan kami semua layak di hadapan Tuhan menjadi teman sekerja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.